Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas IF06 akan mempresentasikan tentang materi tool sinkronisasi dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Ibu Nila Febi Puspitasari. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan Desvina Kusumaningrum dengan NIM 4193. Kedua dengan saya sendiri, Rahadian Wisnuwardana, dengan NIM 4221. Ketiga dengan Muhammad Fatir Rumadaul, dengan NIM 4235. Keempat dengan Muhammad Dwi Turangga Lazuardi, dengan NIM 4209. Kelima dengan Muhammad Junior, dengan NIM 4217. Keenam dengan Brian Bintang Cahya, dengan NIM 4195. Dan yang ketujuh dengan Hafiz Rahmada Rizky dengan NIM 4240. Sinkronisasi proses. Materi yang akan dibahas pada sinkronisasi proses kali ini, yang pertama adalah latar belakang masalah, critical section problems, Peterson solution, sinkronisasi dengan hardware, mutex, semafor, problem klasik sinkronisasi, monitor, contoh pada sistem operasi, dan yang terakhir, solusi alternatif. Latar belakang masalah. Latar belakang pertama adalah beberapa proses atau thread dapat bekerja sama, cooperating, dan berbagi atau sharing data. Masalah. Yang mana pada masalah ini adalah akses yang konkuren pada share data kemungkinan menghasilkan inkonsistensi atau tidak konsisten. Contoh, bounded buffer producer consumer. Yang pertama, produser. Di sini bertugas untuk memproduksi data dan dimasukkan ke buffer. Consumer bertugas untuk mengonsumsi dan mengambil data dari buffer. Ketiga, kapasitas buffer itu dibatasi. Keempat, ada variabel counter, yang mana ini bertugas sebagai pencatat jumlah data sekarang. Counter bernilai awal 0, yang akan bertambah ketika data diproduksi dan berkurang jika data dikonsumsi. Producer consumer. Pada tabel share data, di sini counter berperan sebagai variabel pencatat jumlah data sekarang, buffer, array, itu sebagai penampung data, dan buffer size, sini sebagai jumlah maksimal buffer. Pada tabel producer, di sini dilakukan perulangan, yang mana jika counter sama dengan buffer size atau maksimal buffer, maka yang terjadi adalah sintaks. Jika perulangan sini telah selesai, maka buffer in sama dengan next producer. Inti dari producer ini sendiri adalah counter plus plus atau counter increment. Consumer. Cara pengoperasiannya sama dengan producer, cuman inti dari consumer ini berbeda. Yang mana jika producer itu counter increment, maka consumer ini akan menggunakan counter decrement. Kenapa demikian? Karena pada produser itu tugasnya itu untuk memproduksi data, yang mana data itu akan terus bertambah. Jadi akan bertambah, beda halnya dengan consumer, yang mana dia itu tugasnya itu untuk mengonsumsi atau mengambil data, yang mana jika setelah dipakai maka data akan dibuang, yang berarti akan berkurang. Question, jika counter sama dengan 5, berapa nilai counter setelah satu kali iterasi secara konkuren? Jawaban penjelasannya ada di slide berikut. Nilai counter. Counter increment dapat diimplementasikan dalam bahasa mesin sebagai berikut. Pertama, register 1 sama dengan counter. Kedua, register 1 sama dengan register 1 plus 1. Ketiga, counter sama dengan register 1.
counter decrement dapat diimplementasikan dalam bahasa mesin sebagai berikut. Register 2 sama dengan counter, register 2 sama dengan register 2 min 2, dan counter sama dengan register 2. Di sini, register 1 dan register 2 ini kita asumsikan sebagai register 1 itu sebagai produser dan register 2 itu sebagai consumer. Nah, untuk menjawab question tadi, jika counter sama dengan 5 dan produser consumer dieksekusi secara konkuren, maka urutan eksekusinya bisa jadi yang pertama, produser eksekusi itu register 1 sama dengan counter, yang mana berarti register 1 sama dengan 5. Kedua, produser eksekusi register 1 sama dengan register 1 plus 1, yang mana berarti register 1 sama dengan 6. Ketiga, consumer eksekusi, yang mana register 2 sama dengan counter, berarti register 2 sama dengan 5. Keempat, consumer eksekusi, register 2 sama dengan register 2 min 1, yang mana berarti register 2 sama dengan 4. Kelima, produser eksekusi, counter sama dengan register 1, maka counter sama dengan 6. Keenam, consumer eksekusi, counter sama dengan register 2, yang mana berarti counter akan bernilai 4. Nilai counter dapat bernilai 4 atau 6, padahal seharusnya 5. Di sini nilai counter dapat bernilai 4 atau 6, padahal seharusnya 5. Kenapa demikian? Di sini counter bisa kita simpulkan sedang kebingungan karena eksekusi yang dilakukan secara bersamaan, yang mana ketika counter bernilai 5 dan telah sedang dilakukan produser, maka itu counternya itu akan bertambah dari yang 5 seharusnya menjadi 6. Sementara di sisi lain itu ada juga eksekusi consumer, yang mana ketika counter bernilai 5 maka akan dikurang dan bernilai 4. Maka ini yang kita sebut itu dengan data tidak konsisten. Lanjut. Di sini ada problem race condition. Penjelasannya di slide berikut. Problem race condition ini merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi share data secara bersamaan. Nilai akhir dari share data tergantung proses yang diselesaikan paling akhir. Kemudian untuk mencegah race condition ini, proses konkuren harus disinkronisasi. Critical section problem, yaitu sebagai gambaran, sebuah sistem mempunyai n proses yang saling berbagi share data. Kedua, setiap proses punya segmen kode yang disebut critical section, di mana share data diakses. Contohnya yaitu ketika produser atau consumer mengakses variabel counter. Ketiga, masalah. Ketika satu proses menjalankan critical section-nya, di saat bersamaan proses lain tidak boleh mengakses critical section-nya. Solusi critical section problem. Yang pertama ada mutual exclusion. Jika proses PI mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi critical section-nya. Kedua yaitu progress. Jika tidak ada proses yang mengeksekusi critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section, maka pemilihan proses yang akan memasuki critical section berikutnya tidak dapat ditunda tanpa batas. Ketiga yaitu bounded waiting. Ada batasan waktu tunggu ketika proses diizinkan untuk memasuki critical section setelah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section dan sebelum permintaan yang diberikan. Diasumsikan setiap proses dieksekusi dengan kecepatan lebih dari 0 dan tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses N.
Peterson's solution. Solusi sederhana sinkronisasi dua proses. Contohnya yaitu proses PI dan PJ. Asumsi instruksi load dan store bersifat atomik atau tidak bisa diinterupsi. Dua proses berbagi variabel, yaitu ada intern dan array boolean like array 2. Variabel turn menunjukkan proses mana yang masuk critical section. Array flag menunjukkan bahwa sebuah proses siap mengeksekusi critical section. Flag array I sama dengan true menunjukkan proses PI siap. Peterson solution untuk proses PI. Sudah terlihat di bagian programnya terdapat sebuah perulangan 2 ya, kurang lebih programnya seperti itu. Di sini memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama ada mutual exclusion, kedua progress, lalu yang ketiga bounded waiting, yang sebelumnya sudah saya paparkan di slide yang sebelumnya tadi untuk penjelasannya dari ketiga syarat tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Junior dengan nomor mahasiswa 21114217. Saya akan meneruskan apa yang dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebelumnya, dan saya akan menjelaskan sinkronisasi dengan hardware. Oke, sinkronisasi dengan hardware. Banyak sistem menyediakan dukungan hardware untuk menangani critical section code. Critical section code ini adalah suatu segmentasi kode di mana variabelnya itu tidak bisa dibagi satu sama lain. Variabel atau resource sumber daya tidak bisa dibagi satu sama lain. Karena apa? Karena kita melakukan locking ya dengan tujuan untuk memproteksi critical section dengan kunci lock. Di sini ada dua pendekatan, yaitu pada single processor kita melakukan disable untuk interrupt, dan kode yang sedang dieksekusi tidak akan mengalami preemption, yaitu penghentian karena ada proses yang kepentingannya atau priority-nya lebih tinggi. Nah, tapi interrupt yang di disable ini tidak efisien untuk prosesor yang banyak yang memiliki multiprosesor, karena mereka multiprosesor ini melakukan pemrosesan secara bersamaan. Jadi ada beberapa prosesor yang melakukan proses dalam waktu yang sama, sehingga tidak bisa dan diperlukan pendekatan modern komputer, yaitu menyediakan instruksi hardware khusus yang atomik atau tidak bisa diinterupsi. Dua pendekatannya adalah test and set, dan yang kedua adalah swap. Nah, untuk locking kita codingnya cukup simple, yaitu kita melakukan loop dulu ketika boolean di sini true, yaitu ketika ada sesuatu yang mengakses ini critical section, maka akan langsung acquire lock atau menutup, mengunci programnya, dan setelah sudah kita langsung release lock. Ini remainder section atau seksi atau bagian itu sisa. Nah, test dan set ini seperti yang kita bahas sebelumnya, ini untuk multiprosesor ya. Nah, share point variable lock initialize to false. Berarti saat inisiasi atau deklarasi, boolean ini sifatnya false atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat loopnya ya. Do nothing jika lock true. Ini adalah komen, jadi tidak masuk di codingnya. Well, test and set ini sebenarnya nih satu fungsi yang kita bisa panggil. Ketika test and set,
add, kita menggunakan referensi log di sini true. Apabila ini adalah true, maka kuncinya akan diganti nilai baru yang di sini adalah false, dan secara langsung itu akan terulang terus. Previous log set log true, log the execution atau mengunci eksekusinya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa variabel boolean log akan diberi nilai true, yaitu ini kita mengembalikan kondisi log seperti yang sebelumnya. Oke, lanjut. Ini sama ya, kurang lebih di sini. Nah, di sini ada kasus, kita ada dua proses, PI dan PJ. Nah, PI memanggil tes handset saat parameter log sama dengan false. Nah, di sini kita akan bisa lihat return value itu false. Proses PI bisa mengakses critical section-nya. Dan PJ tidak bisa karena lognya sudah di set true oleh fungsi ini yang sudah dipanggil oleh PI sebelumnya. Oke, dan kita lanjut ke PI memanggil test and set, fungsi test and set saat parameter log sama dengan true. Itu tidak bisa karena lognya ini tidak melakukan apa-apa ya tadi kalau nilainya true. Nih, return value true. Proses PI tidak dapat mengakses critical section-nya, do nothing ya. PI tidak bisa mengakses critical section-nya karena sebelumnya log sama dengan true. Oke. Solusi dengan swap. Nih, shared boolean variable log initialized to false. Jadinya yang sebelumnya true tidak, maaf. Inisiasinya oleh nilai false. Setiap proses mempunyai local variable key. Nih, seperti ini. Do loopnya seperti ini ya. Key sama dengan true, inisiasinya true. While ketika key memiliki nilai true, maka akan dipanggil proses swap dengan ini, dengan parameter referensi ke log dan ke key. Kita bisa lihat di sini di void swap boolean memory log boolean gini, nanti langsung bisa menulis ke variabelnya boolean temporary sama dengan log. Jadi di sini kita memiliki satu ini ya, variabel temporal supaya kita bisa menukar ya istilahnya nilai log dan key. Di sini nilai dari variabel boolean log akan dimasukkan ke variabel temporal dan kemudian log ini nantinya akan di replace oleh key. Misal log sama dengan false dan key sama dengan true, maka nanti nilai log akan menjadi true. Oke, dan key di sini akan di replace oleh nilai yang ada di temporal, yaitu nilai log sebelum di replace. Jadi seperti itu. Nah, ini setelah fungsi ini dipanggil dan dijalankan, log ini akan diinisiasi kembali ke false. Seperti ini. Ini ada kasus ya. Misal ada dua proses lagi, PI dan PJ. PI memanggil swap saat parameter log sama dengan false dan key sama dengan true. Nah, di sini akan kita tukar nih. Key sama dengan false, proses P bisa akses critical section-nya. Dan PJ tidak bisa karena log sudah di replace oleh nilai boolean key. Jadi log sama dengan true. Terus di skenario kedua, PI memanggil swap saat parameter log sama dengan true dan key sama dengan true. Nah, key sama dengan true, proses PI tidak bisa akses critical section-nya karena di sini
ketika key sama dengan true ya. Karena I can do nothing. Dan lock sama dengan true. Dan ketika dikunci, semua program tidak akan bisa mengakses critical sectionnya. Terus pointed waiting mutual exclusion with test and set. Di sini ini lumayan susah. Di sini loopnya sangat panjang ya. Ini waiting i sama dengan true, nanti ada sebuah fungsi ini. Key sama dengan true while waiting dan key. Ini waiting ini dan key ini dua-duanya adalah value boolean. Waiting and key. Ini kita bisa melihat nih fungsinya adalah ini ya. Boolean test and set, boolean target value-nya nanti akan diganti dengan nilai true. Return dengan nilai true. Nah, while waiting i ini nanti adalah suatu array dari boolean yang akan dibagi ya, didistribusi. Dan key ketika dua-duanya true, karena ini dan ya, jika salah satunya false maka loop ini tidak wait jika waiting i dan key value-nya sama dengan true atau dua-duanya true, jika salah satunya false maka tidak bisa ya ini loopnya terjadi. Key sama dengan test and set variable lock-nya ini nanti akan diinisiasi true ya, seperti di fungsinya. Jadi variabelnya akan menjadi terkunci ya, lock akan terkunci dan waiting status menunggunya akan di false kan. Nah, di sini kita juga ada sebuah lagi J sama dengan I plus 1 remainder N. Dan jika J tidak sama dengan I dan tidak waiting index J, maka J sama dengan J plus 1 remainder N. Dan jika J sama dengan 1, kunci sama dengan false. Atau else waiting J sama dengan false. Nah ini remainder ini untuk ini. Untuk antrian saja di jika sudah sampai ke antrian tertentu, maka kuncinya akan dibuka untuk memasukkan proses selanjutnya. Nih, jika J sama dengan I ya, J sama dengan I, maka akan dibuka kuncinya. Jika tidak, maka jika tidak memenuhi kondisi if ini, maka waiting sama dengan false karena sedang diproses. Mutex locks. Sinkronisasi dengan hardware terlalu kompleks bagi programmer. Designer OS menyediakan software tool untuk critical section problem. Tools paling sederhana adalah mutex, mutually exclusion. Mutex lock biasanya diimplementasikan dengan salah satu mekanisme sinkronisasi dengan hardware. Mutex menyediakan dua fungsi dasar, acquire lock, menguji critical section, dan release lock, melepas kunci. Acquire dan release menggunakan shared variable available. Acquire lock, acquire while available busy wait, available difalsekan, release lock, release available ditruekan. Solusi dengan mutex do acquire lock, critical section, release lock, reminder section, while true. Apa kelemahan mutex dan sinkronisasi dengan hardware? Pada saat suatu critical section di-lock oleh suatu proses, maka proses lain melawan busy waiting. Busy waiting adalah menunggu dengan cara looping terus-menerus sampai locknya dilepas. Disebut juga dengan spin lock karena proses lain melakukan berputar ketika menunggu. Busy waiting menghabiskan siklus pemrosesan CPU yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara produktif oleh proses lain.
Semafor. Perangkat sinkronisasi yang tidak memerlukan busy waiting. Semafor. S. Shared integer variable. S hanya bisa diakses dengan dua operasi atomik, wait dan signal. Wait, check S dan mengurangi S dengan 1. Wait S. While S kurang dari sama dengan 0, no op S. Signal menambah S dengan 1. Signal S, S++. Ada dua jenis semafor. Yang pertama, counting semafor. Counting semafor adalah nilai integer S dapat berkisar melalui domain tak terbatas. Biasanya, nilai S diinisiasi sebanyak resource yang dibagi. Jika S sama dengan 0, maka semua resource sedang dipakai. Yang kedua, binary semafor. Binary semafor adalah nilai integer S dapat mempunyai jangkauan 0 atau 1. Lebih sederhananya lagi untuk diimplementasikan. Critical section dengan semafor. Share data, semafor S, diinisialisasi S sama dengan 1. Berikut kodingan proses PI. Implementasi semafor. Untuk menghindari busy waiting, proses yang menunggu akses critical section harus dihentikan sementara. Ada dua operasi sederhana yang terlibat. Yang pertama, block. Block adalah menghentikan sementara proses yang memanggil. Yang kedua, wake up. Wake up adalah melanjutkan eksekusi dari proses P yang diblok. Semafor tanpa busy waiting butuh struktur data untuk menyimpan proses yang sedang suspend. Operasi semafor dapat didefinisikan sebagai berikut. Deadlock dan starvation. Deadlock adalah dua atau lebih proses menunggu tanpa kepastian suatu event yang dapat disebabkan oleh satu proses yang sedang menunggu. Misalnya, S dan Q adalah dua semafor yang diinisialisasi 1. Yang kedua, starvation. Starvation adalah blocking terus-menerus. Sebuah proses mungkin tidak pernah dihapus dari antrian semafor yang dihentikan sementara. Permasalahan klasik pada sinkronisasi. Ada beberapa permasalahan klasik dalam sinkronisasi. Yang pertama, permasalahan bounded buffer. Yang kedua, permasalahan reader and writer. Yang ketiga, permasalahan dying philosophers. Selanjutnya permasalahan bounded buffer. N buffers each can hold one item. Share data, semafor, full, empty, mutex. Inisialisasi full sama dengan 0, empty sama dengan N, dan mutex sama dengan 1. Bounded buffer untuk producer. Do, buka kurung kurawal, memproduksi item next TP, wait, dalam kurung, empty, titik, koma. Wait, dalam kurung mutex, titik, koma. Lalu tambahkan next TP ke buffer. Signal dalam kurung mutex titik koma, signal dalam kurung full titik koma. Tutup kurung kurawal, while dalam kurung 1 titik koma. Bounded buffer untuk consumer. Do, buka kurung kurawal, wait dalam kurung empty titik koma, wait dalam kurung mutex titik koma. Untuk mengambil item dari buffer ke next TC, signal dalam kurung mutex titik koma, signal dalam kurung full titik koma. Untuk mengkonsumsi item pada next TC. Dalam tutup kurung kurawal, while dalam kurung 1 titik koma. Permasalahan readers writers. Sebuah dataset di-share untuk beberapa proses yang konkuren. Untuk readers hanya membaca dataset, writers hanya membaca saja. Masalah, izinkan banyak readers untuk membaca dalam waktu bersamaan. Yang kedua, izinkan hanya satu writer mengakses dalam satu waktu. Share data, dataset, semafor mutex inisialisasi itu 1, semafor WRT inisialisasi itu 1, integer read count inisialisasi itu 0. Proses writers, do buka kurung kurawal, wait dalam kurung WRT, titik koma, writing performance, signal dalam kurung WRT, titik koma, tutup kurung kurawal, while dalam kurung true, titik koma. Proses readers, do buka kurung kurawal, wait dalam kurung mutex, titik koma, read count plus plus titik koma, if dalam kurung read count sama dengan 1,
White dalam kurung WRT titik koma, signal dalam kurung mutex, reading is performed, wait dalam kurung mutex, titik koma, read count min, titik koma, if dalam kurung read count sama dengan 0, signal dalam kurung WRT, titik koma, signal dalam kurung mutex, titik koma, tutup kurung kurawal, while dalam kurung true, titik koma. Lalu permasalahan dining Philosopher menghabiskan hidupnya hanya untuk makan dan berpikir, tidak ada interaksi dengan sebelahnya. Setiap filosofer mencoba mengambil 2 chopstick untuk makan nasi dari mangkok. Butuh 2 chopstick untuk makan. Share data, bowl of rice, atau dataset, semafor chopstick, dalam kurung 5, inisialisasi itu 1. Berikut ini adalah algoritma dining philosopher problem. Di sini kita bisa melihat agar seorang filsuf bisa memakan nasi atau mengambil set data ini, dia harus menggunakan sumpit yang ada di sisi kiri dan kanan atau kanan dan kiri. Untuk filsuf 1, sumpit kanannya adalah nomor 1 dan sumpit kirinya adalah nomor 2, dan seterusnya untuk filsuf 2, 3, 4, dan 5. Untuk filsuf 5, sumpit kanannya adalah nomor 5 dan sumpit kirinya adalah nomor 1. Sehingga untuk bisa makan, si filsuf ini harus mendapatkan sumpit di sisi kanan dan sumpit di sisi kiri. Untuk mendapatkan sumpit tersebut menggunakan fungsi white pada algoritma semafor. Jadi menunggu sampai sumpit atau chopstick tersebut tersedia. Tersedia itu ketika nilainya bernilai 1. Nilai awal semua sumpit itu bernilai 1, yaitu ketika semua filsuf itu belum melakukan kegiatan makan. Misal ketika filsuf 1 hendak makan, ia akan memanggal fungsi white chopstick I atau chopstick 1 di sisi kanan. Karena semua chopstick di awal bernilai 1, filsuf 1 bisa mendapatkan sumpit sebelah kanan. Kemudian ia akan memanggil fungsi white kedua, yaitu di sini ada 2 semafor, yaitu white I dan white I plus 1. Chopstick sebelah kiri, yaitu chopstick yang kedua. Karena chopstick kedua juga masih bernilai 1, maka filsuf 1 bisa mendapatkan sumpit sebelah kanan dan sumpit sebelah kiri, sehingga chopstick 1 bisa mendapatkan data atau bisa memakan nasi tersebut. Nah, di algoritma ini akan dijamin bahwa filsuf sebelah kanan dan sebelah kiri dari filsuf 1 atau yang sudah makan itu bisa menggunakan sumpit, karena pada filsuf 2 ia akan menunggu, ya, di sini ada fungsi white ketika ia akan mengambil sumpit kedua. Begitu juga dengan filsuf 5, dia akan melakukan looping di fungsi white ketika akan mengambil sumpit nomor 1.
yaitu chopstick I+1. Ketika filsuf 1 selesai, maka dia akan memanggil fungsi sinyal chopstick I di increment, jadi nilainya akan kembali ke 1, sehingga filsuf 5 dia tidak mengambil filsuf 1, dia bisa mendapatkannya. Kemudian filsuf 1 juga mengambil fungsi sinyal untuk chopstick nomor 2, sehingga filsuf nomor 2 chopstick nomor 2 bisa mendapatkan sumpit nomor 2 kalau dia membutuhkan chopstick tersebut. Nah, jadi pada algoritma ini kemungkinan yang bisa mengambil nasi atau bisa makan ada 2 filsuf. Kalau 1 berarti 1 dan 3 atau 1 dan 4. Nah, bagaimana kalau kasusnya semua filsuf itu lapar secara bersamaan? Kalau lapar bersamaan berarti kelima filsuf ini memanggil fungsi white chopstick I atau memanggil chopsticknya masing-masing. Sesuatu mengambil chopstick lalu mengambil chopstick 2 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi semua chopstick diambil satu filsuf, sehingga sumpit sebelah kirinya itu bernilai 0 semua, sehingga semua filsuf tidak bisa mengambil sumpit sebelah kiri karena sedang diambil atau dipegang atau ditahan oleh filsuf sebelah kirinya. Disinilah terjadinya namanya deadlock, yaitu ketika tiap atau semua proses itu enggak ada dalam kondisi saling menunggu. Jadi semua proses di sini masuk di fungsi white. Jalan terakhirnya adalah mematikan semua atau salah satu proses. Monitor. Pertama, abstraksi tingkat tinggi yang menyediakan mekanisme yang nyaman dan efektif untuk sinkronisasi proses. Lalu yang kedua, tipe data abstraks variabel internal hanya dapat diakses oleh kode dalam prosedur. Lalu yang ketiga, hanya satu proses yang dapat aktif dalam monitor pada satu waktu. Berikut ini adalah pseudocode dari monitor. Ini adalah sebuah tampilan sistematik dari monitor.
Sinkronisasi pada beberapa OS. Kemudian sinkronisasi pada Linux. Pada suatu saat dalam sebuah kernel, tidak terkecuali kernel Linux, dapat terjadi concurrent access. Yang disebut dengan concurrent access adalah beberapa thread yang sedang berjalan mengakses resource yang sama dalam waktu yang sama. Jika hal ini terjadi, thread-thread tersebut akan saling mengoverride perubahan yang dilakukan thread sesamanya sebelum perubahan tersebut mencapai state yang konsisten, sehingga hasil dari proses tidak seperti yang diharapkan. Dalam hal ini diperlukan proteksi dalam kernel yang bersangkutan. Proteksi dilakukan dengan sinkronisasi. Berikut ini adalah metode-metode dari sinkronisasi pada Linux. Yang pertama, critical section. Sebuah proses memiliki bagian di mana bagian ini akan melakukan akses dan manipulasi data. Bagian ini disebut dengan critical section. Ketika sebuah proses sedang dijalankan dalam critical section-nya, tidak ada proses lain yang boleh dijalankan dalam critical section-nya, karena hal ini akan memungkinkan terjadinya akses ke resource yang sama dalam waktu yang sama. Keadaan seperti ini disebut proses tersebut mutually exclusive. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme atau aturan agar proses sifat mutualis eksklusif dapat terpenuhi. Yang kedua, integer atomik. Salah satu metode dalam kernel Linux untuk sinkronisasi adalah atomic operation. Integer atomik adalah salah satu jenis dari atomic operation. Atomic operation menyediakan instruksi yang dijalankan secara atomik tanpa interrupt. Yang ketiga, spin loops. Spin loops adalah loop yang hanya dapat dilakukan oleh satu thread. Ketika sebuah thread yang akan dijalankan meminta spin loop yang sedang digunakan, maka thread ini akan loops menunggu sampai spin loops tersebut selesai digunakan oleh thread yang sedang berjalan. Jika spin loop sedang tidak digunakan, maka thread yang akan dijalankan akan langsung mendapatkannya. Hal ini akan mencegah adanya dua thread yang dijalankan bersama-sama. Dalam spin loop tidak diperbolehkan kernel preversion. Keempat, semaphore. Semaphore dalam Linux adalah sleeping logs. Ketika sebuah thread meminta semaphore yang sedang digunakan, maka semaphore akan meletakkan thread tersebut dalam wait while dan menyebabkan thread tersebut masuk status sleep. Kemudian prosesor menjalankan thread yang lain. Ketika thread yang memegang semaphore melepaskan locknya, maka satu dari thread yang ada di wait while akan dipanggil sehingga akan mendapatkan semaphore. Kelima, semantical multiprocessing atau SMP. Semantical multiprocessing mendukung adanya pengeksekusian secara paralel dua atau lebih thread oleh dua atau lebih prosesor. Kemudian, sinkronisasi pada Solaris. Pertama, mengimplementasikan beberapa lock kunci untuk mendukung multitasking, multithreading, termasuk thread real-time dan multiprocessing. Yang kedua, menggunakan adaptive multitext untuk efisiensi ketika melindungi data dari segmen kode pendek.
Lalu yang ketiga, menggunakan condition variables dan readers logs ketika segmen kode panjang memerlukan akses ke data. Lalu yang keempat, menggunakan turnstiles untuk memesan daftar threads menunggu untuk memperoleh adaptive multitext atau readers logs. Lalu kemudian sinkronisasi Windows 2000. Pertama, menggunakan interrupts mask untuk melindungi akses ke sumber daya global pada sistem prosesor tunggal. Lalu yang kedua, menggunakan spin locks pada sistem multiprosesor. Lalu yang ketiga, juga menyediakan dispatch objek yang dapat bertindak sebagai mutex dan semaphore. Lalu yang keempat, dispatch objek juga dapat menyediakan event bertindak seperti sebuah variabel kondisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.